Halo semuanya, eh, kembali lagi di channel saya. Di sini saya membuat video, yaitu membuat tugas tentang algoritma sequential search dan binary search. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Sumitro Gemgemar Paung dengan NIM 0497771129, Prodi Sistem Informasi dengan Bapak Tutor Bapak Dr. Ulia Irami Arsyah, MKOM, Matkul MC 4202 Struktur Data. Nah, langsung saja untuk pengertian cekidot. Baik, untuk di tugas 3 kali ini kita diberikan 2 soal. Ya, soal pertama yaitu kita disuruh buat program searching menggunakan algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Dengan data yang dimasukkan yaitu dari A1 sampai A5. Setelah itu kita disuruh mencari angka N yang kita tentukan sendiri pada data tersebut. Nah, berikut pun soal nomor 2, yaitu disuruh buat program searching juga, tapi menggunakan algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Nah, untuk datanya dari A1 sampai A5 juga, nanti pencarian angka N-nya kita tentukan sendiri juga pada data tersebut. Langsung aja kita langsung ke pekerjaannya. Ya, langsung saja kita di sini buat filenya src. Kebetulan saya udah buat filenya ya. Di sini kita tulis sequential. Oke. Kita pertama bikin public class. Sequential itu tuh udah otomatis. Nah, untuk pengerjaannya lanjut kita ke public static in cari indeks. In tanda kurung angka, kita bikin angka. In data, oke. Ini kita tutup kurung, buka kurawal. For in for in i sama dengan 0, kita bikin ya. I kurang dari angka length plus gitu. Buka kurawal lagi. Nah, di sini tulis if data sama dengan 2 kali angka tutup kurung si i, variabel i, lalu di bawahnya kita return i untuk menentukan hasilnya. Di sini sudah ya. Nah, setelah itu di sini kita ke return -1. Ini return -1 ini apabila tidak benar, data tidak benar, data tidak ditemukan. Seperti itu aja. Untuk yang saya kerjakan ini pertama ini formula ya, mulai dari public class sampai return. Lalu kita bikin string args-nya untuk diargumentasikan. Nah, di sini di bawahnya public static void main. Lalu kita klik in variabel angka
kan tipe datanya kan integer ya, kita pakai angka, lalu pakai tutup buka kurawal, kita isi di sini poinnya berapa ya, 15, 25, 35, 40, 50, lalu di bawahnya kita masukkan lagi tipe data integer in data, variabel data. Oke, kita masukin angka 3. Di sini kita masukin angka yang valid dulu ya dari deret data ini ya, 35. Masukin 35, angka 35. Lalu di bawahnya kita system out print. Kita bikin ini aja ya, bikin kayak karya seni. Oke, kita copy, lagi tapi di sininya kita hapus, jadi nanti ada kepala headnya gitu kan, head kayak kepala surat gitu. Kita tulis di sini keterangannya algoritma searching menggunakan sequential. Oke, kita samain ininya. Lalu kita sistem print ln, gak usah, jangan print. Sini kita bikin keterangannya n angka, lalu di bawahnya lagi kita masukin perulangan for. Kita bikin di sini variabel 6 titik 2 angka, lalu tutup buka kurawal, kita sistem out lagi, sistem out print ln, tapi sini gak usah pakai ln atau lengthnya, langsung kita pakai print aja. Kita masukin di sini 6 plus tanda kutip dengan spasi agar berjarak angkanya. Lalu di bawahnya kita tambahkan lagi sistem out print ln pakai length dengan keterangan di sini. Nah, kita slash n biar ke enter pas pada hasil outputnya nanti, biar nggak mepet. Bikin 2 kali ya. Data yang dicari. Plus data. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita masukin lagi in hasil untuk menentukan hasil. Oke, sudah otomatis angka dan data ya. Kita masukin lagi if untuk perkondisian ya, hasil sama dengan 2 in 1, tutup buka kurawal, di dalamnya ada sistem out print length. Nah, ini untuk belum
ada kutip 2, kita /n agar ke enter, data tidak ditemukan. Di sini kita tambahkan else. Karena jika kita pakai kode if, udah pasti ada else ya buat perkondisian untuk menentukan benar atau tidaknya gitu. Tempat print ls. Kita isi di sini data ada di indeks keberapa nantinya. Nah, ini untuk keterangan nanti ya, outputnya kalau bila nanti saya masukin dari tipe data integer ini misalnya 35 nih, sesuai nggak nih ada di deretan yang saya bikin ini nih, indeks-indeks ini nih. Nah, kalau sesuai nanti masuknya ke data yang ada di indeks. Apabila nanti saya isi angka yang tidak sesuai, nanti akan muncul di sini nanti data tidak ditemukan. Dan untuk selanjutnya plus hasil. Print. Ini untuk ini aja ya, untuk biar kelihatan enak aja. Nah, ini dari sini dari 1 sampai 10, sintaks 1 sampai 10 ini untuk formulanya, untuk 12 sampai 31 ini untuk mendeklarasikan semuanya. Nah, kita coba kita running. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini yang saya bikin tadi algoritma searching menggunakan sequential. Nah, untuk angka 15, 25, 35, 40 sampai 50. Lalu saya isi di sini data yang dicari 35. Nah, di sini ada keterangannya ya, data ada di indeks kedua. Mengapa ada di indeks kedua? Karena untuk di indeks pada bahasa Java, nah itu dimulai dari 0. Nah, misalnya nih 15 ini berarti indeks ke 0. Nah, untuk prakteknya mari kita praktekkan. Misalnya 25 berarti indeks ke 1. Nah, seperti ini ya. Yes ya. Ini dia di indeks ke 1. Lalu apabila saya mengisi di sini integer datanya tidak sesuai dengan data-data yang di atas, misalnya saya 27. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi itu berarti, nah ini hasil terminalnya, outputnya. Yang data yang dicari 27. Nah, dia akan muncul data tidak ditemukan. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, untuk program algoritma sequential search untuk mencari indeks dari beberapa data gitu aja. Nah, lanjut ke nomor 2 ya. Ke nomor 2 ini kita bikin file baru, binary search. Kita bikin binary aja. Baik, langsung saja di binary. Nah, di sini udah terbuat ya public kelasnya bernama binary. Langsung saja kita isi selanjutnya, sintaks selanjutnya. Public static in
cari indeks 2. Oke. Di sini saya isi integer, angka, data, in variabel i. Saya isi variabel i. Kita buat formulanya dulu ya, seperti yang sebelumnya sekuintal tadi ya. Untuk formulanya lanjutannya yaitu kita bikin tengah untuk mencari nilai tengah. Kita masukkan kode while, kurang dari sama dengan J. Nah, tutup, buka kurawal, kita isi tengah sama dengan I plus J. I plus J slash garis miring, kita lalu isi 2 di sini untuk membagi nilai tengah. Nah, lanjut kita isi kode if data sama dengan 2 ya, angka tengah. Ini return returnnya lalu kita masukkan else if data kurang dari angka tengah. Di sini memeriksa data apakah kurang atau lebih dari variabel tengah ini. Nah, variabel tengah. Lalu nextnya kita masukkan y sama dengan tengah 1 atau dikurang 1. Habis else if kita masukkan else lagi untuk perkondisian selanjutnya. I sama dengan tengah plus 1. Nah, untuk di sini fokuskan pada return. Nah, ini untuk formulanya sudah jadi. Lalu kita bikin public static void main-nya. Kita isi yaitu in angka sama dengan, kita isinya bebas ya. Kalau di sini saya maunya ngisinya 55, 15, 35, 60, 20. Nah, lalu kita masukkan in lagi variabel data. Untuk di sini kita menentukan yang mau dicari angka berapa ya, misalnya angka yang valid dulu ya, angka 60. Nanti kita akan mencari angka 60 ini di indeks ke berapa.
angka. Ini array sort angka ini untuk mengurutkan angka dari mencari nilai dari angka yang sudah diurutkan. Lalu kita masukkan lagi in hasil dari indeks 2 angka data ini masukin 0, i-nya sama dengan 0, kita di sini isinya angka length dengan min 1. Lalu kita bikin di sini lagi. Lanjut sintaks selanjutnya untuk bikin kayak kepala suratnya lagi, seperti sequential tadi. Sistem biar enak dilihat ya. Ups, maaf. Ini kita isi kepala surat ini, algoritma searching. Binary ya. Lagi sistem output, gak usah pakai length. Nah, kita isi di sini seperti yang tadi ya, untuk keterangan apa nih, angka, lalu kita isi kode perulangan for. Kita kasih variabel 6 di kode perulangan for ini, lalu titik 2 angka, maaf salah, tutup kurung. Nah, harusnya tutup kurung awal ya, hati-hati kalau bahasa program Java ini rada sedikit, bukan rada sedikit lagi, rada banyak sensitif. Salah dikit langsung banyak problemnya. Untuk selanjutnya kita sistem out lagi, nggak usah pakai length ya. Nah, di sini lanjut sintaks selanjutnya, sistem out println. Ntar dulu bang. Gue matiin dulu bentar ya. Ya. Lanjut. Maaf tadi ada sedikit iklan. Kita di sini lanjut di sistem out println ini, kita isi dengan keterangan data yang dicari ya. Data yang belum tanda kutip dulu.
Selanjutnya kita masukin if atau jika hasil sama dengan 2. Kenapa tidak ditemukan? Apabila hasilnya -1, ini hasilnya negatif ya. Hasilnya negatif, yaitu nanti akan memunculkan data yang tidak ditemukan. Kita bikin lagi setelah if kita masukkan else perkondisiannya. Apabila tidak -1 atau misalnya hasilnya valid, kita masukkan di sini dengan keterangan data yang ada di indeks atau data ada di indeks keberapa. Ini bebas ya. Nah, ini kita hapus dulu. Untuk di sini dari sintaks 1 sampai 17 apa 18 ini ada formulanya. Nah, dari sintaks 19 sampai ke 42 ini yaitu argumennya, mendeklarasikan semuanya. Jadi apa sih ini binary ini? Dia itu untuk mencari nilai pada indeks keberapa. Cuman dia nanti diurutkan dulu nih dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu setelah diurutkan kita cari apabila datanya valid, nanti akan muncul ke indeks berapa. Kita langsung saja ya. Coba dulu di sini kan kita isi integer, angka-angkanya 55, 15, 35, 60, 20. Lalu saya isi integer data yang mau dicari yaitu 60. Mari kita running, akan ada di indeks keberapa dia. Kalau di sini kita lihat kan indeks ke 0, 1, 2, 3, ke indeks ketiga. Nah, tapi apakah benar dia di indeks ketiga? Kita lihat lagi. Kita running aja semuanya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini angka yang udah saya tulis 15, 20, 35, 55, 50. Ini udah diurutkan ya dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk perbandingannya lihat di sini. Sini beda kan, jelas ya. Dari yang terkecil hingga terbesar. Ini yang pertama 55, di sini 15 karena dia ngurutin dari yang terkecil hingga terbesar. Nggak ngikutin sini. Kalau untuk sekuensial tadi dia nggak diurutkan. Nggak diurutkan. Dia cuman bergantung sama isi deretnya aja, mau yang terkecil apa ngacak-ngacak dari kecil gede atau gede kecil dia akan ngikutin. Nah, tapi beda untuk binary search ini, dia nanti dari semua deret angka itu akan dirapikan dari yang terkecil dulu sampai terbesar baru. Nah, untuk ini hasil data yang dicari misalnya kita 60 ya. 60 ini ada di indeks keberapa? Data di indeks keempat, apakah benar? Mari kita lihat dulu. Di sini kan untuk diurutkan 15, oke, indeks ke 0, 20 indeks ke 1, 35 indeks kedua, 55 indeks ketiga, 60 indeks keempat. Berarti benar. Data valid. 60 itu ada di indeks keempat atau yang terbesar, karena untuk selanjutnya mari kita coba lagi ambil contoh misalnya di 20 ya. 20 ini dia ada di indeks berapa sih?
Yang harusnya kan kalau di sini kita lihat kan urutannya dia kedua ya, tapi kan ini kalau di bahasa indeksnya dia di indeks ke 1. Apakah benar dia di indeks ke 1? Kita lihat lagi. Nah, ini ya untuk hasilnya 20 ini ada di indeks ke 1. Nah, jadi dia mengurutkan ya dari yang terkecil sampai terbesar, lalu tinggal masukkan nilai mana yang mau dicari, indeks ke berapa. Apabila saya memasukkan nilai yang salah, misalnya 25, nah di sini kita running lagi. Nah, 25 ini sama seperti sequential ya. Kalau kita masukkan nilai yang tidak valid, ya akan berujung fault atau data tidak ditemukan, seperti yang saya tulis di sini tadi, data ada di indeks keberapa atau data tidak ditemukan. Nah, ini termasuk data yang tidak ditemukan. Seperti itu ya. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari praktikum saya ini dan tutur kata saya yang tidak berkenan. Mohon maaf. Mohon arahan dan bimbingannya. Sekian dan terima kasih.